Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih untuk Life Center yang memberikan kesempatan buat saya sharing kembali di Women's Talk pagi ini buat Ibu Tati, Ibu Mala, Ibu Lydia, dan semua teman-teman Noni yang menghubungi saya. Terima kasih. Saudara, saya tidak akan lama, judulnya saya suka. Ini tiba-tiba, judulnya Happiness is Homemade. Ini sebenarnya adalah tulisan-tulisan yang ada di rumah saya. Tadi saya berbagi dengan tim, saya bilang saya lebih banyak taruh tulisan yang punya makna di rumah saya. Karena kalau kita kasih lihat foto, kalau orang datang fotonya tuh dibacain. Dulu kamu begini, sekarang kok begini, kamu kok gini, sekarang kok begini, dulu lebih bagus daripada sekarang. Jadi saya bilang, kalau kita taruh tulisan-tulisan yang punya arti, seperti Today I'm grateful, happiness is homemade, it's really bikin kamu sukacita, kan? Saya bersyukur sekali, baru-baru ini saya membaca sebuah artikel. Artikel itu tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sean Aker dan Arianna Huffington. Mereka menemukan bahwa mendengarkan berita buruk selama 3 menit di pagi hari dapat menyebabkan 27% lebih banyak kemungkinan Anda menjalani hari buruk selama 6 sampai 8 jam. Penelitian ini membuktikan bahwa begitu mudahnya untuk kita merasa tertekan di dalam masyarakat masa kini. Dengan begitu banyak penyebab stres saat ini, tidak melakukan apapun untuk memerangi stres, kita sebenarnya adalah, jadi begini saudara, tidak melakukan apapun untuk memerangi stres kita sebenarnya adalah sebuah pilihan untuk kita menjadi stres. Ya kan? Di keadaan sekarang saudara, saya berbagi tadi pagi ini lebih baik dari kemarin. Pagi ini saya bisa dengar tukang penjual mulai lewat depan rumah saya. Tukang roti mulai sebut-sebut nama rotinya. Ada tukang bubur ayam. Selama 3 bulan nggak ada. Kayaknya kita nggak tahu ini apa sih keadaannya. Mengerikan sekali. Saudara kebayang nggak kalau pagi ini saudara akhirnya memutuskan, aku mau dengar berita baik. Firman Tuhan kan berita baik ya. Kebayang kalau saudara memutuskan, aku pagi ini jam 10 pagi, aku sisihkan waktuku, saya tahu di sini ada yang masih di kantor, beberapa saudara dari Ambon sedang bekerja, mungkin work from home, tapi saya bilang begini, keputusan saudara untuk mendengarkan kabar baik, ini adalah sesuatu yang baik. Kebayang 6-8 jam kemudian, di awal bulan September, di bulan ke-10, bulan ke-9, itu kan saya sampai lupa bulan keberapa sekarang, makin kelamaan di rumah. Saudara, masih ingatkah saudara? Saya percaya semua kita pernah ngalamin. Masih ingatkah saudara ketika melewati masa sulit dalam hidup? Merasa ada tekanan begitu besar datang. Dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam keuangan kita, dalam rumah tangga kita. Saya percaya semua kita pernah mengalaminya. Saya rasa siapa kita yang sesungguhnya akan tersingkap pada saat kita ada di bawah tekanan atau persoalan. Kita yang sekarang, yang di depan kamera, kalau yang nyalahin, ini adalah kita yang manis. Kita yang menyembunyikan perasaan di dalam hati. Tapi kita yang sebenarnya akan muncul kalau kita ada di dalam tekanan. Karena tekanan, orang bisa meledak amarahnya. Karena tekanan, orang bisa ambruk.
tapi ada orang yang justru menguatkan hatinya. Amin. Di keadaan sekarang yang serba sulit ditebak, kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita kan punya pengharapan. Kita perlu mengingatkan diri kita apa yang Tuhan ajarkan, bahwa kemenangan itu sudah milik kita. Jangan fokus pada apa yang kelihatan. Amin. Kuasanya sudah diberikan. Kuasanya sudah Kristus berikan kepada kita. Kita sanggup menghadapi segala rupa keadaan. Tuhan pegang hari esokmu, kita percaya bahwa kemenangan adalah milik kita. Saya ingat satu firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Hari itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, firman-Nya berkata begini, Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Pembacaan ini diawali dengan aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ini ayatnya ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ini kan Tuhan sedang mengatakan semua dengarkan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin agar diketahui oleh seluruh alam semesta. Ketika Tuhan katakan, pilihlah kehidupan, memilih kehidupan, Tuhan berbicara tentang memilih kehidupan. Dia memasukkan lebih dari sekedar emosi-emosi kita. Tuhan sedang berbicara memilih kehidupan fisik daripada kematian. Ayatnya saya tegaskan lagi. Pilihlah kehidupan. Saudara, Tuhan itu punya pola. Ayatnya bisa disimpan biar saya bisa lihat yang lain. Terima kasih. Tuhan itu punya pola. Tuhan bukan pribadi yang paksa kita. Tuhan menyediakan tuntunan untuk hidup kita. Ayat 19. Hari ini Tuhan perhadapkan kepada orang Israel. Hidup atau mati, berkat atau kutuk. Tuhan sodorkan mereka yang memilih. Tuhan sodorkan kita yang harus pilih. Sekalipun diperhadapkan untuk memilih, tetapi dikasih tahu jawabannya, yaitu pilihlah yang benar. Apa? Kehidupan. Kematian akan selalu mempertemukan kita dengan kutuk. Allah sedang memberitahu kepada bangsa Israel hari itu, pilih kehidupan ya. Sebab apa? Kutuk ada di sisi yang lain kalau kamu tidak pilih kehidupan. Ayat 20 bilang begini. Ayat 20 itu Allah sedang menjanjikan orang-orang Israel bahwa jika mereka mau mengasihi Tuhan, Ia akan membuat mereka makmur secara finansial dan memberkati mereka secara fisik. Tetapi Tuhan juga membuatnya jelas bahwa mereka akan ditawan dan menjadi bangsa yang hancur jika mereka meninggalkan Tuhan. Saya mengingatkan saudara cerita dalam Perjanjian Lama awal kenapa Tuhan katakan kepada bangsa Israel,
kepada kamu diperhadapkan pada hari ini. Meskipun Allah sedang mengacu pada kehidupan dan kematian fisik dalam ayat ini, Tuhan juga sedang berbicara tentang kehidupan rohani versus kematian rohani. Ya kan? Saya percaya bahwa sebuah bagian penting dalam kehidupan yang Allah ingin dimiliki, salah satu bagian penting kehidupan yang Allah ingin dimiliki anak-anaknya adalah kestabilan emosi. Allah bukanlah Allah yang mengendalikan kehidupan kita dan membuat kita sengsara. Ya kan? Tidak. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14, setiap kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita bahkan, saudara perhatikan ini, teman-teman, para wanitanya Allah, kita bahkan tidak bisa menyalahkan iblis. Setan tidak bisa membuat pilihan tersebut. Karena Allah mengatakan, ia memberikannya kepada saudara dan saya, kepada kita. Ada banyak kita kan kalau ini selalu menyalahkan yang lain. Gara-gara setan, gara-gara semua kita salahkan. Gara-gara setan, gara-gara laki, gara-gara anak, gara-gara apa? Pimpin, gara-gara apa? Saudara, mari saya bilang, pilihannya ada di saudara dan saya, pilihannya ada di kita. Allah memberikan kemampuan. Allah memberikan kita kemampuan untuk memilih. Kan sudah dikasih tahu jawabannya, tinggal pilih. Apa yang membuat saudara begitu sulit memilih kehidupan? Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Kita mungkin berpikir begini, saya depresi, saya patah semangat, dan saya kan nggak memilih keadaan seperti ini. Aku nggak pingin keadaanku seperti ini. Kita yang telah memilih untuk berpikir cara-cara dengan hal-hal tertentu sampai kita menghasilkan emosi dan pikiran negatif. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita yang telah memilih sampai kita ada dalam keadaan ini. Mungkin itu bukan pilihan yang sangat jelas yang kita buat. Tidak kentara. Namun karena pilihan-pilihan kita yang salah itulah masalah dan emosi kita menjadi kacau. Allah berkata kepada kita, kamu yang memilih. Ia tidak akan membuat pilihan bagi kita. Saya pikir, Tuhan pilihin aja, nanti saudara bersungut lagi bilang sama Tuhan. Ya kan? Saya suka sekali pengertian ini. Saya renungkan ulang-ulang. Allah berkata kepada kita, kamu yang memilih. Ia tidak akan membuat pilihan bagi kita, tapi ia akan memberitahukan kepada kita pilihan mana yang harus dibuat. Nggak sulit ya. Saya akan ulang-ulang di situ. Pilihan mana udah dikasih tahu untuk dipilih. A, kehidupan. B, kematian. Dan kemudian Tuhan berkata, jawaban yang benar ya. Sulit apa? Dikasih tahu. Dia berkata, pilihlah kehidupan. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang akan menolong kita dengan segala cara. Ini yang hebatnya Tuhan. Luar biasanya. Dia tetap menolong kita dengan segala cara. Tapi akhirnya, sekali lagi saya mau bilang, kitalah yang memilih ingin menjadi seperti apa. Mari saya ingatkan saudara, kedua pilihan punya konsekuensi. Memilih kehidupan sama dengan berkat untuk hidupmu dan keturunanmu. Memilih kematian sama dengan kutuk untukmu dan keturunanmu. Bukan apa yang orang lain lakukan kepada kita yang menyebabkan kita bermasalah dengan emosi-emosi kita. Dengarkan baik. Tapi apa yang ada di dalam kita?
Cara kita memilih untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi terhadap kita, itulah yang menyebabkan masalah-masalah kita. Kan dari awal dia sudah bilang, pilih kehidupan. Rasul Paulus, saya nggak panjang, saya akan putar-putar di kata memilih ini. Rasul Paulus mendesak pengikut Kristus supaya begini, Paulus bilang begini, penuhi pikiranmu dengan segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul serta terpuji. Filipi 4 ayat 8. Ketika kita memikirkan hal-hal ilahi, saudara, kita akan menjadi seperti dia. Firman yang ditanam di dalam kita, firman akan ditanam di dalam kita, bukan Google, bukan gosip. Sekarang kan apa-apa kita udah jarang cari firman, cari Google. Iya kan? Kalau saudara berpikir hal-hal yang baik, saudara akan memiliki pengertian dan saudara sanggup memilih yang baik dalam segala keadaan. Penting untuk diingat bahwa pikiran dari diri Anda yang sempurna akan menghasilkan sebuah produk akhir, yaitu perkataan dan perbuatan kita. Saya ulangi. Pikiran yang baik, pikiran yang dimiliki oleh Anda yang sempurna akan menghasilkan sebuah produk akhir. Produk akhirnya apa? Perkataan dan perbuatan kita. Itu yang menjadi tontonan orang. Itu yang akan dilihat oleh banyak orang. Itu yang menjadi bukti apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Saudara, kita tidak bisa mengendalikan peristiwa dan keadaan hidup kita. Sebab semua orang bebas membuat pilihan mereka. Bahkan ketika mereka mempengaruhi kita secara negatif. Saudara pernah nggak hidup seharian rasanya ngadepin orang yang nyebelin banget? Ngeselin terus. Kesannya ngeselin terus. Padahal kata hati kita yang tidak baik sehingga semua yang terjadi ngeselin. Iya kan? Kan cuman apa yang ada dalam kita yang kita akan keluarkan. Ya kan? Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, sebab semua orang bebas membuat pilihan mereka, bahkan ketika mereka mempengaruhi kita secara negatif atau menyesalkan, menyebalkan saudara. Namun demikian kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa, situasi, melalui pilihan yang kita buat. Ketika kita memahami cara berpikir kita merasa dan kita membuat pilihan, kita menyadari bahwa kita bisa memilih untuk mengendalikan reaksi kita senantiasa. Ya kan? Sekarang nih musim rame nih. Marah-marah gampang-gampang banget semua orang ya. Saya kami biasanya mendengarkan berita di sore hari. Jadi kalau dilihatin, aduh gampang-gampang sekali ya bisa bunuh. Perkataan bunuh sudah jadi hal yang kayak hal yang normal begitu sekarang. Marah tidak bisa mengendalikan, akhirnya membunuh. Kondisinya sekarang begini. Allah memberi kita pilihan untuk mengendalikan atau tidak mengendalikan emosi kita. Kita yang harus bertanggung jawab bahkan sebelum kita belajar melangkah untuk melepaskan emosi yang tidak pantas. Kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, kita yang harus bisa mengendalikan. Kita yang harus bisa mengendalikannya. Sebelum kita melangkah dan melepaskan dan dalam perkataan kita, apa yang akan kita katakan. Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus itu menulis lebih dari separuh perjanjian baru ketika dia dalam penjara. Rasul Paulus tuh nulis bukan kayak lagi duduk kayak kita gini, duduk manis di kamar bagus, ada AC, terus nulis, oh wah wahyuan. Enggak.
Rasul Paulus menulis semuanya ketika dia berada di dalam penjara. Artinya apa? Dalam kondisi yang nggak enak. Artinya apa? Dalam kondisi yang tertekan. Dalam kondisi hati yang tidak baik. Dia menulis, saya suka sekali tulisan-tulisannya. Dia menulis begitu penuh dengan iman kata-katanya. Dan menakjubkan. Salah satunya saya terima ini tadi pagi dari salah satu cicik saya. Begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Ini dalam keadaan tertekan. Artinya kan dia mengambil keputusan menguatkan hati untuk berbicara begini, untuk jadi berkat sampai kepada saudara dan saya hari ini. Kalau kita mau renungkan di mana Paulus menuliskannya, saudara malu bersungut-sungut, malu nyalain Tuhan. Paulus sedang bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia bilang begini, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Perhatikan, Paulus lagi bilang gini, kita harus bersukacita kapan? Segala waktu. Berarti termasuk kesulitan kita dong. Waktu mengesalkan, waktu sesak, waktu proses, waktu ditinggalkan, waktu uang habis, nggak tahu mesti belanja dengan cara apa. Ya kan? Dia bilang begini, bersukacitalah. Berarti kan dia bilang begini, senantiasa bersukacitalah ketika keadaan tidak berjalan dengan baik, ketika dengan diri saudara, dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara, dengan bos saudara, dengan siapa yang saudara bisa sebutkan. Dia bilang begini, bersukacitalah, berbahagia. Bersukacita, kalau saya lihat dari kamus, itu kan juga sukacita, ada bahagia, di dalam ada damai sejahtera kan. Jadi saya mau bilang begini, untuk para wanitanya Allah, tabur yang baik, lakukan yang baik, saudara yang akan menuai kebaikan, tabur kejahatan. Nggak heran, jangan bersungut. Saudara pasti akan menuai kejahatan. Jangan lihat ke belakang. Kepada tahun-tahun yang hilang dalam hidupmu. Tapi lihat tahun-tahun yang masih ada di depan kita. Kalau kita diizinkan hidup di zaman yang sulit ini, kata orang banyak, Tuhan tetap ada dengan kita. Amin. Tuhan tetap ada dengan kita. Janjinya, aku menyertai kamu. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Baru-baru ini saya dapat satu dari teman saya, dari hamba Tuhan juga. Dia kasih tentang kondisi, keputusan PBB, tentang apa-apa. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Tapi kesannya mengerikan. Lalu saya menuliskan begini, Pak, kalau Tuhan izinkan kita hidup di zaman ini, itu cuma supaya kita melihat kasih, bahwa Dia ada dengan kita. Jangan panik. Happiness is homemade. Kesukacita, bahagia itu buatan saudara sendiri. Mari saya bacakan satu ayatnya. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Ini Yesus bilang. Saya baca cuma 2 ayat aja di Perjanjian Baru. Yesus katakan begini. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan bilang begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Saya bilang ini kepada semua saudara. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kurang apa? Sukacitanya sebenarnya sudah ada di dalam kita. Dan dikatakan penuh. Udah, jangan salahkan apapun.
Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan pandemi, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan anak-anak, saudara, atau siapapun. Kebahagiaan atau sukacita bukan produk dari apa yang orang katakan tentang saudara. Kebahagiaan adalah keputusan yang Anda buat, bukan emosi yang Anda rasakan. Kebahagiaan adalah pilihan. Happiness is homemade. Yang terakhir saya mau bilang begini, tulisannya ada di depan saya. Bilangnya begini, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami tetap mau menari dalam keadaan apapun, kami tetap mau bersukacita dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dan berhenti menyalahkan siapapun dan apapun dalam hidup kami. Sebab kami yang akan membuat sukacita itu keluar. Yesus sudah memberikannya buat kami. Terima kasih Bapa, aku memberkati semua saudara-saudaraku. Mereka akan memilih untuk bersukacita, sebab sukacita sudah ada di dalam mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.